صلى عليك الرحمن أزكى الصلاة والسلام يا ربي ارفع مقامه على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Yang kami muliakan para jamaah sekalian, alhamdulillah pada siang ini kita semua dapat berkumpul bersama untuk melaksanakan ibadah dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga semua ketaatan kita senantiasa akan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita semua termasuk dalam golongan yang akan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, kita hidup dengan keimanan kita kepada Allah, ketakwaan kita kepada Allah, ibadah dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala membutuhkan kepada istiqamah. Sebab kita hidup di tengah-tengah suatu titik yang bisa membelokkan kita ke kanan atau juga bisa membelokkan kita ke kiri. Kita lihat pada ayat ini, ayat ke-71 min suratul An'am, ada dua asbabun nuzul yang digunakan para ulama. Pertama adalah bahwa kaumul musyrikin ketika melihat banyak yang masuk Islam, mereka mengatakan ittabi'u sabilana watruku dina Muhammadin, ikuti jalan kami, tinggalkan agamanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan yang kedua, dalam tafsir Khazin dinyatakan Pak, bahwa ketika As-Siddiq Abu Bakr masuk Islam, anaknya yang bernama Abdurrahman belum masuk Islam, kekeh ngajak ayahnya, da'a walidahu ila ibadatil asnam, kekeh ngajak As-Siddiq Abu Bakr untuk tetap menyembah kepada berhala. Maka turun ayat ini perintah kepada baginda Nabi untuk menyanggah, menolak ajakan anaknya As-Siddiq Abu Bakr tadi, yaitu ayat qauluhu subhanahu wa ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, qul anad'u min dunillahi ma la yanfa'una wa la yadhurruna wa nuraddu ala aqabina ba'da idh hadana Allahu kalladzi istahwathu syaitanu fil ardi hayran. Katakan oleh kamu hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah kita akan memohon kepada sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala yang tidak dapat memberikan manfaat dan tidak pula dapat mendatangkan madarat? Apa Pak inti potongan penggalan ayat ini? Bahwa Allah menyatakan kepada kita dengan nalar yang logis kaitan sesuatu yang dipertuhankan, bahwa sesuatu yang dipertuhankan itu mesti mendatangkan manfaat atau juga mendatangkan madarat. Artinya apa? Mendatangkan manfaat in abadnahu, kalau kita menyembah kepadanya. Mendatangkan madarat in tarakna ibadatahu, kalau kita meninggalkan ibadah kepadanya. Suatu contoh dengan falsafah. Matahari kalau disembah, mohon maaf ini menyinggung pemeluk agama tertentu seperti Shinto itu Pak. Matahari disembah, tidak disembah, tetap dia akan terbit, akan kasih cahaya buat kita semuanya. Disembah tidak disembah, dan tidak ada konsekuensi negatif atau positif. Seperti orang lagi, mohon maaf, dia menyembah kepada berhala. Berhala tadi Pak mati, dan secara status levelnya itu benda mati. Ketika disembah itu, mohon maaf, orang yang menyembah tadi itu justru menjerumuskan otaknya untuk melakukan penyembahan kepada sesuatu yang secara nalar tidak dapat mendatangkan manfaat dan juga madarat. Maka kemudian selanjutnya adalah wa nuraddu ala aqabina ba'da idh hadanallah. Apakah kita juga akan dikembalikan ke belakang
kepada kekafiran, kepada kesesatan. Jadi kalau kita bisa ikut kepada ajakan mereka, kita akan kembali kepada kesesatan dan juga kepada kesyirikan. Ba'da idh hadanallah, sesudah Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita. Mahal Pak petunjuk dari Allah itu. Cuman mohon maaf ini, menjaga petunjuk jauh lebih berat. Orang mendapatkan hidayah Islam, nikmat azim. Memegang teguh istiqamah di atas hidayah Islam jauh lebih berat lagi. Bapak sekalian, kalau sampai orang itu sesudah dia diberikan petunjuk oleh Allah, hidayatul iman wal Islam, ikut kepada mereka, kembali kepada kesesatan, Allah kasih contoh Pak. Kalladzi istahwathu syaitan. Keadaannya fayakunu haluhu kahaliman adallathu syaitan fil ardh. Hayran. Seperti keadaan orang yang dalam keadaan tersesat di bumi yang sepi, di tengah-tengah padang pasir, di gurun, tersesat. Aina yadhhabu, kemana mereka pergi, tidak tahu arah jalan. Nah ketika keadaan begitu, lahu ashabu yad'unahu ilal hudatina, sedangkan mereka memiliki sahabat-sahabat yang selalu mengajaknya kepada jalan yang lurus, dengan mereka mengatakan itina, ikutilah kami. Cuman mereka Pak tidak mengikuti itu. Apa sebabnya? Syaitan sudah terlalu mengendap dalam pribadi dia. Bapak sekalian, ajakan tarik menarik positif negatif Pak, ada secara internal, ada secara eksternal. Pertama Pak, secara eksternal disebutkan di sini ashab, teman. Teman itu Pak bisa bawa kepada kebaikan, bisa bawa kepada keburukan. Satu contoh, Nabi interaksi secara fisik Pak dengan Abu Thalib tahun-tahun, secara emosional itu dekatnya luar biasa. Ketika meninggal, itu di situ Pak ada Nabi, ada sahabatnya juga. Siapa Pak? Abu Jahal. Makanya ketika Nabi mengatakan begini, ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhajulaka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkan kalimat la ilaha illallah, suatu kalimat yang aku bisa memohonkan rahmat kepada kamu di sisi Allah dengan kalimat itu. Fa'arada ayyatalaffadha, hampir saja Pak mengucapkan la ilaha illallah, mulutnya itu Abu Thalib. Tiba-tiba Abu Jahal mengucap, ya Abu Thalib, kaifa targhabu an dini abaika wa ajdadika. Bagaimana kamu kok bisa benci meninggalkan agama nenek moyang kamu, agama kakek-kakek kamu, bapak-bapak kamu? Nggak jadi ngucapin. Maka fatal. Saya ulangi lagi Pak, orang memiliki sahabat-sahabat yang buruk itu fatal. Sebab dikatakan as-sahib asyar babun bin abwabis syar. Teman yang buruk itu satu pintu yang bisa membawa kita kepada keburukan. Yadkhulu syaitanu fi qulubihim, bisa masuk setan Pak ke dalam hati mereka, kemudian menggoda mereka itu dengan apa Pak? Sebabnya teman yang buruk tadi. Maka inilah contoh daripada Abu Thalib. Bisa dari dalam Pak, tarik menarik ini. Kohesi satu dengan kohesi yang kedua. Kohesi pertama itu bisa fitrah salimah, al-aqlun saleh, kemudian ketiga risalah. Kalau Bapak ngaji seperti ini Pak, kita baca Al-Quran, kita tafsirkan, Bapak lihat hadis Rasulullah SAW, belajar tauhid Pak, ngajak kebaikan, itu risalah semua. Datangnya dari baginda Nabi Muhammad SAW. Ditambah dengan aklun saleh, aklun sahih, dengan akal yang benar Pak, bisa kita membedakan mana yang hak, mana yang batil. Yang ketiga, fitrah as-salim. Orang melakukan keburukan pasti Pak nyesek di dadanya, pelawan fitrah. Bapak habis sholat begini, Bapak kemudian iktikaf di sini, Bapak keluar Pak, plong Pak. Tapi kita melakukan keburukan, ada nyesek dalam dada kita. Nah yang kedua, tarikan negatif, bisa nafsul ammarah, yang kedua bisa asyaitan. Nah godaan ini Pak
kita di tengah-tengah titik ini dan kita dituntut bagaimana cara kita untuk mengelola apakah kita mau jalan ke kiri atau jalan ke kanan. Semua kita tahu daripada solusinya semuanya. Bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman ini tadi itu saya katakan Pak, lahu ashabu yad'unahu ilal hudatina. Mereka itu mengajak kepada jalan yang lurus sambil mengatakan ikuti kami. Nah kemudian Nabi diperintahkan qul inna hudallahi huwal huda wa umirna linuslima lirabbil alamin. Katakan oleh kamu hai Muhammad, petunjuk dari Allah adalah petunjuk yang sebenarnya. Kalau kita pada petunjuk dari Allah itu petunjuk yang sesungguh-sungguhnya, dan kita diperintahkan untuk apa? Tunduk, terserah diri kepada Tuhan semesta alam. Baik Pak, kita ambil kesimpulan 3. Yang pertama, ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa ibadah itu sesuatu yang taubat pada pribadi kita. Jangan sembarangan menaruh kepercayaan untuk kita ibadah kepada sesuatu yang secara logis Pak tidak pantas untuk dijadikan al-ma'bud, sesuatu yang disembah. Kayak contoh tadi itu, kita ibadah kepada, mohon maaf, ada orang ya bukan kita, ibadah kepada matahari Pak, nggak ada konsekuensi. Tidak ada konsekuensi. Bapak caci maki matahari, nggak ada konsekuensi. Bapak ingkar itu matahari Pak, nggak ada konsekuensi. Tunduk pada matahari Pak, nggak ada konsekuensi dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, ahammiyatus suhbah as-salih, pentingnya menjaga persahabatan yang baik. Dalam kitab Hikam Pak dinyatakan begini, la tashab man la yubhiduka haluhu wa la yadulluka 'ala Allahi maqaluhu. Bapak kalau pengen jadi sahabat Pak, sahabat yang selalu ngajak kita ucapannya kepada Allah, kepada kebaikan. Tingkahnya itu Pak, mengingatkan kita untuk selalu ingat dan taat kepada Allah. Itu sahabat yang terbaik. Dan kemudian yang kedua adalah as-sabat alal haqqi wal hidayah. Teguh memegang kebenaran, teguh di atas jalan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada jaminan buat Bapak masuk, mohon maaf Pak, saya sampai wafat menjemput kita dalam keadaan terus di atas hidayah, godaan terus berjalan.